Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula kepada keluarga-keluarganya dan kepada para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah Subhanahu wa ta'ala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua telah ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Sabtu pekan pertama ba'da subuh, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, kita akan mengkaji dan membahas yang berkaitan dengan Siratun Nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan dan telah kita kaji, yaitu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekkah Al-Mukarramah menuju kepada Madinatul Munawwarah, yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka sempat bersembunyi di gunung yang disebut dengan Jabal Sur, yang mana di situ Nabi Muhammad beserta Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi daripada kejaran orang-orang musyrikin Quraisy. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di dalam goa yang ada di atas puncak Jabal Sur, Gunung Sur, yang artinya Sur sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, artinya adalah sapi jantan, selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan juga telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, di tengah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berangkat menuju ke Madinah, berjumpalah dengan seorang yang bernama Suraqah bin Malik, yang mana dia sempat mengejar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kudanya yang pada saat itu dia tunggangi, yaitu Suraqah bin Malik, jatuh sebanyak 3 kali. Begitu mau ngejar Nabi, jatuh. Bangun lagi, mau dikejar lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jatuh lagi sebanyak 3 kali. Dan pada akhirnya Suraqah bin Malik meminta perjanjian damai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tahu ini adalah seorang nabi dan rasul. Karena nggak mungkin kuda dia jatuh sebanyak 3 kali, yang mana Suraqah bin Malik ini dalam sejarah hidupnya dia nggak pernah jatuh dari kudanya, karena dia seorang ahli berkuda, dan kudanya bukan kuda yang sakit-sakitan, kuda yang memang kuda perang yang nggak mungkin jatuh, dan juga ditunggangi oleh seseorang yang ahli dalam berkuda. Nah, ini berarti memang menunjukkan tanda-tanda bahwasannya Muhammad itu memang nabi dan rasul. Dia tahu, makanya dia minta perjanjian damai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan mengejar engkau dan saya tidak akan melaporkan hal ini kepada orang-orang musyrikin Quraisy, tapi tolong tulis perjanjian bahwasannya engkau tidak akan pernah menyakitiku.
Jadi ditulis oleh Abu Bakar dan ditandatangani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang menjadi senjatanya ataupun bukti yang dipakai oleh Suraqah bin Malik ketika Fathul Mekkah nanti, yaitu 10 tahun yang akan datang. Ketika Rasulullah sudah menguasai kota Mekkah Al-Mukarramah, Suraqah bin Malik pada saat itu belum masuk ke dalam Islam. Kemudian dia membawa surat perjanjian damai 10 tahun yang lalu, sehingga Suraqah bin Malik pun tidak dibunuh, Suraqah bin Malik tidak disakiti, dan ketika itu pun Suraqah bin Malik masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Nah, itu kisah sirah nabawiyah yang telah kita sampaikan, kita kaji di pertemuan yang lalu. Kemudian juga telah kita sampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pertengahan jalannya sebelum sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah juga sempat singgah di satu perkemahan, satu tempat yang di situ ada suami istri, satu pasangan yang bernama Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad. Yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah mukjizat yang mana pada saat itu Ummu Ma'bad hanya memiliki beberapa ekor kambing yang sudah menopause, yang sudah tidak bisa lagi mengeluarkan susu, udah kering kerontang, penyakitan, nggak bisa apa-apa itu onta dan kambingnya Ummu Ma'bad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga onta dan kambing yang tadinya sudah menopause, sudah kurus kering, nggak bisa menghasilkan apa-apa, menjadi gemuk, kemudian melimpah susunya. Air susunya onta tersebut dan air susunya kambing itu melimpah, yang tadinya kering kerontang, nggak bisa mengeluarkan apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diminum oleh Nabi Muhammad, diminum oleh Abu Bakar, begitu juga Ummu Ma'bad, begitu juga sempat disimpan beberapa gentong daripada susu onta dan onta dan kambing tersebut oleh Ummu Ma'bad, dan kemudian diminum oleh suaminya Abu Ma'bad, dan seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah Al-Munawwarah terlambat 3 hari. Kenapa terlambat 3 hari? Karena sudah kita sampaikan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keluar dari kota Mekkah Al-Mukarramah sempat dikejar-kejar oleh musyrikin Quraisy. Yang mana sudah kita sampaikan bahwasannya saking berambisinya pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu untuk menangkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka mengadakan sayembara. Siapa yang bisa mendapatkan Muhammad hayyan au maitan, hidup atau mati, walahu mi'atan naqah, untuk dia mi'ata alfan naqah, untuk dia 100.000 ekor onta. Ini hadiah yang super banyak sekali. Kita jangan mikir gimana cara ngerawatnya nanti kalau kita punya 100.000 ekor onta ya, tapi kita pikir harganya. Subhanallah, onta itu dari dulu sampai sekarang juga memang mahal. Sekarang saja mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat harganya sapi, tergantung ontanya. Makin bagus jenisnya, makin besar, makin gemuk, makin mahal. Kalau sapi saja 25-30 juta, berarti 2-3 kali lipatnya harga sapi. Segitulah harga onta sekarang. Nah, itu 1 ekor. Kalau ada 100.000 ekor, berarti harta yang begitu besar. Nah, itu sayembara bagi siapa yang bisa membawa balik Muhammad ke Mekah, terserah mau hidup atau dalam keadaan mati. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, mereka harus berdiam diri sembunyi selama 3 hari 3 malam di Jabal Sur. Nah, itulah yang membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlambat sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang mana orang-orang Madinah, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka sudah mendapatkan kabar. Kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terakhir hijrah keluar dari Mekah menuju Madinah. Seluruh sahabatnya sudah berangkat semuanya. Nabi Muhammad yang terakhir berserta Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mereka tahu, mereka sudah menanti-nanti kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka sudah mempersiapkan penyambutannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi sehari mereka tunggu, nggak muncul-muncul Nabi Muhammad. Hari kedua mereka keluar lagi menunggu di depan pintu gerbang Madinah Al-Munawwarah, nggak juga ketemu, enggak juga tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah sampaikan terlambat memang 3 hari 3 malam. Karena kejadian tadi bersembunyi di Jabal Sur. Hari ketiga begitu juga.
Mereka menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga Nabi Muhammad tidak muncul-muncul. Ketika mereka akan kembali, yaitu ketika hari akan petang, matahari akan terbenam karena sudah mau malam, mereka harus kembali ke rumahnya. Tiba-tiba ada seorang yang berteriak, yang dia sengaja, dan ini disebut dengan orang Yahudi. Diriwayatkan bahwasannya yang menunggu di atas pohon kurma itu sengaja dia menunggu untuk melihat kebenaran apakah betul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bukan, karena mereka tahu, orang-orang Yahudi ini mengetahui sekali tentang bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Sampai-sampai disebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah, orang Yahudi kenal percis ciri-ciri Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, sebagaimana mereka kenal betul kepada anak kandung mereka sendiri. Nah, orang yang ada di atas pohon kurma itu karena dia berada di tempat yang ketinggian, jadi dia lebih jelas untuk melihat orang yang akan datang dari arah kejauhan. Maka pada saat itu dia melihat dan dia mengatakan, ya Bani Qilah, wahai suku Bani Qilah. Ini suku panggilan untuk Al-Ansar, Al-Aus dan Khazraj. Ini telah datang orang yang kalian tunggu-tunggu. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah 3 hari mereka menunggu, muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar As-Siddiq dengan mengendarai 2 ekor onta. Jadi Abu Bakar menunggangi onta yang lain, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunggangi onta yang lain pula. Nah, ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, sampai di pintu gerbangnya kota Madinah Al-Munawwarah, maka disambutlah oleh orang-orang Madinah, yang mana disebutkan dalam riwayat mereka sempat keliru dalam mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan orang-orang Madinah itu, sebagaimana telah kita sampaikan, bahwasannya kebanyakan mayoritas mereka masuk Islam dalam keadaan belum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka mendapatkan hidayah daripada dakwah yang diajarkan dan dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Kita tahu Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus ketika Bai'atul Aqabah. Yang kita tahu ada 12 orang dari pemuka Madinah Al-Munawwarah yang mereka sempat melaksanakan haji, kemudian didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika mereka akan pulang ke kampung halaman mereka Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan permintaan 12 orang pemuka Ansor tadi, meminta agar ada salah seorang dai, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani mereka berdakwah di kampung halaman. Diutuslah Mus'ab bin Umair, ya, yang itu kejadiannya pada tahun 12 kenabian, pada tahun 12 kenabian, yaitu 1 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, Mus'ab bin Umair berdakwah selama setahun itu. Banyak sekali yang memeluk Islam, banyak sekali yang menerima hidayah dan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair, padahal mereka belum ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebab musabab kenapa orang-orang Madinah sempat keliru mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dulu nggak ada foto, dulu nggak ada media. Kalau sekarang kan gampang, kalau kita mau kenal nih orang yang mana, dikirim fotonya kan gitu. Nah, kalau dulu nggak ada foto, sehingga sempat mereka keliru, mereka merebutkan Abu Bakar As-Siddiq dan melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka kira ini yang Rasulullah yang ini. Karena memang pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq memang dia sosoknya lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun badannya agak kurus. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bahwasannya ciri-ciri sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat yang sempurna. Tidak dikatakan tinggi, tidak dikatakan pendek, tidak dikatakan gemuk, tidak dikatakan kurus, tidak dikatakan wajahnya hitam, tidak juga dikatakan wajahnya putih. Jadi di tengah-tengah, semua sempurna sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengira wah ini yang tinggi berarti ini yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia tinggi kan begitu. Sehingga mereka sempat memperebutkan Abu Bakar As-Siddiq dan melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertimpa kepadanya sinar matahari, karena kejadian itu pada siang hari, Abu Bakar As-Siddiq mengambil pelepah kurma yang tergeletak di bawah. Jadi dia melihat Nabi Muhammad kepanasan, terkena sinar matahari. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada Rasulullah, mengambil pelepah kurma tadi yang sudah kering, kemudian menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelepah kurma tadi agar Nabi Muhammad tidak kepanasan. Maka disitulah para sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat yang di kota Madinah Al-Munawwarah mengetahui mana yang Rasulullah, mana yang Abu Bakar.
Karena nggak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menaungi Abu Bakar As-Siddiq dari teriknya matahari, kan nggak mungkin. Di mana-mana sahabatnya lah yang melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun segera memeluk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memperebutkan onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Muhammad tinggal di tempat rumah mereka. Jadi ya, kejadiannya subhanallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan orang yang sangat dicintai, orang yang sangat dikagumi, orang yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya, bagaimana kerinduan mereka, bagaimana sangat cintanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita ada artis ya zaman sekarang, sering kita lihat di televisi, tapi jangan, nggak pernah ketemu. Cuman kita masya Allah mengidolakan artis itu. Tiba-tiba muncul di depan kita, pastilah kita akan memeluknya, pastilah akan macam-macam lah, pasti mengajak ke sana ke sini. Nah, begitulah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memperebutkan tali kekang onta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar Rasulullah singgah dan mampir, kalau bisa tinggal di rumah mereka sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk pergi. Kalau bisa begitu, apalagi orang-orang Arab dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun mereka adalah orang-orang yang dikenal menjunjung tinggi kehormatan. Jadi mereka tahu kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumah mereka, apalagi tinggal di rumah mereka, bermalam di rumah mereka, pasti nama mereka akan disebutkan di dalam sejarah. Pasti mereka akan termasuk orang-orang yang dihormati. Apalagi orang-orang Arab sangat menjunjung kehormatan. Mereka rela tumpah darah, yang penting kehormatan tidak tercela. Ini udah prinsipil ya orang-orang musyrikin Quraisy, begitu juga orang-orang Arab lainnya dari dulu sampai sekarang. Nah, mereka perebutkan itu sampai disebutkan dalam riwayat keadaan yaqtulu ba'dahum ba'dha, seperti seolah-olah mereka itu mau berperang, mau membunuh satu sama lain. Karena ini Rasulullah biar sama saya, tidak sama saya, enggak di rumah saya, enggak di rumah saya. Semuanya mengatakan saya. Rumah saya tidak, di tempat saya tidak, sama saya. Yang itu juga bilang saya, yang itu juga bilang saya. Subhanallah. Karena semua memperebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan tali kekang onta yang aku tunggangi ini, karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perhatikan bagaimana siasatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendamaikan para sahabat-sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan saya sama si fulan, saya sama si A, saya sama si B, saya maunya di rumah si A, saya maunya di rumah si B. Enggak mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena apapun yang dipilih oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu pasti akan menimbulkan kekacauan. Enggak akan ada kedamaian. Karena kalau Rasulullah mengatakan saya sama si A, si B akan cemburu, si C akan cemburu, si D akan, semua orang akan cemburu. Dia pilih si B juga sama, si A akan cemburu, si C akan cemburu. Dia pilih siapapun bakal tidak akan namanya kedamaian, nggak akan ada. Mau pilih dia kek, siapapun orang yang dipilih oleh Nabi Muhammad, pasti yang lain akan tidak merasa puas. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan onta ini, karena onta ini sedang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah memberikan keputusan kepada onta yang dia tunggangi. Jadi kalau ontanya yang memberikan keputusan, insya Allah nggak akan ada keributan jamaah. Kenapa? Karena semua orang waras pasti tahu siapa yang ribut dengan onta, berarti yang salah ontanya atau orang yang ngajak ribut. Orangnya udah jelas, damai jadinya kan. Karena gila aja ribut sama onta kan gitu. Yang bener onta apa lo kan gitu. Kamu yang ngajak ribut onta, kalau onta ribut nggak wajar, dia nggak punya akal kan gitu. Kalau kamu punya akal ribut sama hewan nggak punya akal, berarti kamu yang salah. Selesai udah. Ya, keributan tidak terjadi di antara sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Onta ini berjalan dan sahabat Nabi ya udahlah mau gimana lagi. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan onta tadi dan memerintahkan seluruh makhluk ciptaannya. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ontanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjalan sampailah di tempat yang disebut dengan Quba. Ini Quba ini kurang lebih 7 km dari Masjid Nabawi sekarang. Jadi belum sampai ke pusat kota Madinahnya, karena pusat kota Madinah ya di Masjid Nabawi yang sekarang kita tahu. Nah, itu masih 7 km, artinya masih di pinggiran kota Madinah, belum sampai ke tengah kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, di situ ontanya duduk.
Coba sama para sahabat digeser-geser, ditusuk-tusuk punggungnya biar gerak lagi, maksudnya biar ke arah rumah mereka gitu. Jangan ke Masjid Quba, karena mereka masih penasaran lah. Ini kan seharusnya di rumah saya begitu. Kan mereka semua ingin mendapatkan kehormatan. Ditusuk-tusuk ontanya, diganggu-ganggu, tetap ontanya nggak mau jalan. Duduk di situ anteng tenang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam terima aja keputusannya, mau gimana lagi? Onta yang memberikan keputusan, kalau kita ribut kita yang salah kan gitu. Kalau Nabi Muhammad yang memilih, mereka masih ada hujah. Kenapa engkau Nabi Muhammad pilih mereka? Kenapa engkau tidak pilih kami? Tapi kalau onta yang memutuskan kan nggak mungkin kita bilang kenapa engkau onta tidur di sini kan gitu. Udah, dia memang duduk di situ. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membangun Masjidil Quba sebelum membangun Masjid Nabawi. Jadi Masjid Quba ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108 tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun Masjidil Quba. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ini ayat 107 sampai 108 itu sebenarnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah ayat yang nomor 108 dalam surah At-Taubah. Walaupun susunannya 107 dulu baru 108. Seharusnya ayat yang 108 dalam surah At-Taubah itu menjadi ayat nomor 107. Kalau ngikutin urutan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Seharusnya begitu. Tapi ini enggak. Ayat yang pertama Allah turunkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ini dijadikan nomor 108, padahal dia adalah ayat yang pertama diturunkan. Kemudian setelahnya Allah turunkan lagi ayat yang seharusnya menjadi 108. Bagi yang bisa buka Al-Quran mungkin bisa dibuka untuk menyambung pelajaran kita. Nah, jadi dibalik jamaah ya proses penurunan wahyunya. Walaupun kita sudah mengetahui bahwasannya Al-Quranil Karim ini yang menentukan ini di tempat ini nomor sekian, ini ada di dalam surat ini, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan para sahabat-sahabatnya. Ini hati-hati jamaah. Orang-orang Syiah terutama, mereka mentaan, merendahkan, bahkan mengatakan bahwasannya para sahabat-sahabat Nabi itu semuanya adalah munafik kecuali Ali bin Abi Thalib doang. Alasan salah satunya apa? Lihat tuh, mereka ketika mengumpulkan Al-Quran saja nggak amanah, munafik. Buktinya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adalah surat ayat pertama yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad. Tapi di mana mereka letakkan, kata mereka orang-orang Syiah? Di belakang juz 30. Seharusnya kan di depan, ini malah Al-Fatihah. Itu alasan mereka dan itu alasan batil. Kita ketahui bahwasannya sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan ini pengumpulan Al-Quranil Karim dicetak menjadi satu, itu pada zamannya Utsman bin Affan. Makanya disebut Al-Quran dengan Mushaf Utsmani, karena di zamannya Khalifahan Utsman bin Affan baru dicetak, dijadikan satu buku seperti sekarang ini. Nah, sebelumnya terpisah-pisah, ada sebagian di lembaran-lembaran, ada sebagian di pahat di batuan-batuan, ada di tulang-tulangan dan lain-lain. Karena dulu tidak ada namanya kertas ya, tidak ada dulu zaman Nabi namanya pena, belum ada namanya percetakan menjadi buku, satu buku seperti ini belum ada. Nah, kita ketahui bahwasannya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk meletakkan ayat ini di surat ini, ayat ini nomor sekian, surat ini di depan, surat ini di tengah, surat ini di belakang. Itu ditentukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi bukan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan ini di depan, ini di belakang, nggak ada. Mereka cuman menjadikan Quran itu satu. Setelah mana di zaman Nabi itu terpisah-pisah. Ada sebagian yang punya juz ke-8, sebagian sahabat, ada sebagian sahabat yang punya juz 9. Karena kan mereka menulisnya di pelepah-pelepah kurma dan mereka menyimpannya masing-masing. Dijadikan satu mushaf, satu Al-Quran di zamannya Utsman bin Affan, dan itu ketentuan mana yang di depan, mana yang di belakang, surat ini yang pertama, surat ini yang kedua, itu sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasul wafat.
Nah ini jelas ya bahwasannya Al-Quran penyusunan ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, adanya di belakang juz 30 ya sudah dikerjakan. Al-Fatihah adanya di surat pertama di awal-awal Al-Quran ya sudah dikerjakan. Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kejadian dibangunnya Masjid Quba? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 107 dan 108, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Jadi kita sudah sampaikan tadi di awal jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasannya ayat ini seharusnya turunnya, dan memang diturunkan setelah ayat berikutnya, tetapi di dalam Al-Quran dijadikan ayat yang pertama 107, setelahnya baru ayat 108. Jadi kejadiannya ini apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka orang-orang munafik yang membangun masjid dirar. Masjid dirar ini masjid yang memang diniatkan untuk memberikan musibah ataupun dampak yang buruk kepada kaum muslimin, dan juga kufran, untuk bergabungnya orang-orang kafir di dalamnya dan untuk memecah belah umat muslimin, yaitu orang-orang yang beriman. Begitu juga mereka bangun masjid tadi dalam tujuan untuk bergabungnya seluruh orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dari dulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan mereka bersumpah di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka membangun masjid itu dalam niat baik, ya, niat untuk kebaikan bukan untuk keburukan. Dan Allah bersaksi bahwasannya mereka membangun masjid itu dan sumpah mereka adalah sumpah yang bohong. Jadi mereka bangun masjid itu memang untuk memberikan dampak buruk kepada kaum muslimin. Nah, ini kejadiannya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba. Makanya jangan sampai kita salah paham ya. Memang nomor urutan ayatnya 107, tetapi dalam penurunan wahyu ini yang kedua, yang pertama yang setelahnya, yaitu yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Nabi Muhammad, engkau la takum fihi abada, jangan kau sholat di dalam masjid dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik tadi itu. Sesungguhnya masjid yang dibangun la masjidun ussisa ala taqwa min awwalil yaum, masjid yang dibangun yang kali pertamanya memang diniatkan karena takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ahaqqu an taqumu fi, lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya. Itulah Masjid Quba. Jadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, nah orang-orang munafik yang di Madinah, kita tahu di kota Madinah Al-Munawwarah itu ada para sahabat-sahabat Nabi, yaitu Ansar, Al-Aus dan Khazraj. Ada juga 50%-nya mereka orang-orang Yahudi yang mereka sukunya ada suku Quraidah, Kainuqa dan Nadir, 3 suku tadi, suku orang Yahudi, dan jumlah mereka lumayan 50% dari jumlah kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu penduduknya. Dan sebagian mayoritas lebih banyak lagi yaitu orang-orang Ansar, dan ada sebagian sedikit daripada orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang masih tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, orang-orang munafik tadi ketika mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, mereka ingin membangun masjid saingan. Nah, itulah yang disebut dengan Masjid Dirar, yang mereka tujuannya bukan untuk keimanan, bukan untuk ketakwaan kepada Allah. Tujuannya tadi untuk memberikan dampak buruk, untuk mempecah belah antara kaum muslimin, untuk menampung seluruh orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kita bertemu dan berkumpul di sini. Jadi tempat kumpul mereka lah istilahnya begitu. Tempat mereka mendiskusikan segala sesuatu dalam rangka untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, itu namanya Masjid Dirar, dan itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu yang tadi kita baca kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung menghancurkan Masjid Dirar tersebut. Nah, di sini ada pelajaran jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang disampaikan oleh para ulama, khususnya ulama tafsir, bahwasannya masjid tidak boleh diurus oleh orang-orang munafik, apalagi orang kafir. Orang munafik saja yang mereka berpura-pura memeluk agama Islam, ya, mengucapkan syahadat di depan, tetapi hati mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, itu saja tidak boleh menjadi pengurus, istilah kita DKM lah, Dewan Kemakmuran Masjid, apalagi orang kafir.
Makanya ketika mau mereka bersumpah, ketika mereka membangun masjid itu dengan harta mereka, tetap dihancurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama yang sebagaimana disampaikan fatwa mereka di dalam fatwa Lajnah Daimah, yaitu ulama-ulama besar Arab Saudi, untuk pengurusannya apapun definisinya memang tidak boleh orang munafik ataupun orang kafir. Tetapi apabila ada salah seorang dari mereka yang memberikan harta mereka secara cuma-cuma tanpa syarat untuk dibangunnya masjid, maka itu boleh diterima, kata para ulama, kibarul ulama dalam Lajnah Daimah mereka, fatwa Lajnah Daimah mereka, yaitu ulama-ulama besar Arab Saudi. Jadi dalilnya mana? Dalilnya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah menerima harta daripada rajanya Persia, rajanya orang-orang Romawi yang disebut dengan Heraklius. Kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW mengirim surat, yaitu sebelum Fathul Mekah, mengirim beberapa surat kepada kerajaan-kerajaan yang ada di luar kota Madinah. Salah satunya adalah rajanya orang-orang Romawi yang disebut dengan Heraklius. Dia tidak menerima, dia tidak beriman, dia tidak mengikuti dan nggak percaya dengan apa yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia juga tidak mau ribut. Akhirnya dia mengirimkan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menerimanya. Begitu juga ketika Nabi Muhammad mengirim surat kepada salah satu daripada raja dari kerajaannya Mesir yang disebut dengan Raja Mukaikis. Mukaikis ini nama gelar raja yang ada di Mesir di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau di zamannya Nabi Musa namanya Fir'aun, di zaman Nabi Muhammad berubah gelarnya namanya Mukaikis. Nah, Mukaikis juga nggak menerima dan nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dia nggak mau ribut juga dengan Nabi Muhammad. Akhirnya dia mengutus hadiah termasuk daripada budak Maria Al-Qibtiyah, budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah, yang dari situ lahirlah anak Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim, walaupun wafat dalam keadaan masih kecil. Nabi Muhammad terima, padahal kita tahu orang kafir itu jelas dia akan mencari hartanya dari segala cara. Namanya kafir, nggak mungkin dia mencari hartanya dari yang halal terus, pasti akan ada yang haram juga, dan dia nggak peduli mana yang halal mana yang haram. Namanya kafir, tidak peduli kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan bahwasannya yang dihitung oleh Allah itu adalah perbuatannya. Ya, perbuatan itu yang menjadi haram. Bukan harta, logam, emas, perak, itu nggak ada najis-najisnya dalam benda itu. Nggak ada masalah kita pegang uang, kita pegang emas, kita pegang perak yang didapat dari cara yang haram. Yang haram itu perbuatannya. Walaupun tetap ingat, maksudnya kita tidak ikut andil sama sekali dalam perbuatan itu. Tetapi kalau hadiah ataupun dijapati dengan cara jual beli, ya contohnya ada orang yang kerjaannya kita tahu dia jual narkoba, kerjaannya kerja haram semua, nggak ada yang halal. Tapi kita jualan di pasar, kita jual benda yang halal, tahu-tahu dia beli dan kita nggak ada urusan. Dan kita sudah sampaikan kalau memang kita seorang muslim, kita sampaikan kalau memang kita tahu itu adalah keburukan. Kita katakan itu tidak benar, perbuatan itu harus ditinggal, tapi tetap aja dia kerjakan dan dia beli barang yang kita jual di pasar, barang yang halal, kita terima hartanya dia karena daripada jual beli, maka harta itu menjadi halal. Kecuali kalau kita ikut berpartisipasi, kita katakan, oh nggak apa-apa, kamu jualin aja itu narkoba, nanti bagi saya sedikit ya hasilnya. Itu udah beda lagi. Ya, itu namanya kita sudah ta'awanu 'ala ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi kita nggak tahu menau, dia datang dan memberikan sebagian daripada harta yang didapat dengan cara yang haram ke masjid, contohnya dia kasih untuk dibangun masjid dan tanpa syarat, dan dia orang kafir. Kita tahu jelas orang kafir, ya udah pasti tidak akan memperhatikan halal dan haram, maka boleh diterima. Ya, boleh diterima. Walaupun kata Abdullah ibnu Abbas sahabat Nabi, kalau dalam hal menjaga diri, dalam hal berhati-hati, lebih baik jangan diterima. Ini dalam hal berhati-hati. Tapi kalau dalam hal boleh tidak boleh, maka boleh diterima. Emang ada Ustadz orang kafir yang memberikan sebagian hartanya untuk membangun masjid? Ada. Di zaman Nabi SAW itu ada. Jangan antum heran. Ya, karena memang orang-orang kafir ini ada sebagian mereka yang punya hati dermawan, ada, walaupun mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi memang udah pembawaan lahirnya seperti itu, suka bantu orang, nggak tega kalau ngelihat orang yang lagi susah, pasti dia akan bantu. Ada orang seperti itu. Jangan heran, di zaman Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah Ummul Mukminin. Apa kata Aisyah Ummul Mukminin?
Dia bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, kana fi jahiliyah Ibnu Jud'an." Di zaman jahiliyah ada dulu nama seorang kafir namanya Ibnu Jud'an. Dia itu yasilur rahim wa yut'imul miskin, suka sekali menyambung tali silaturahim. Orang yang baik, dermawan, santun, sopan, suka kasih makan orang miskin, orang yang memerlukan pasti dia bantu. Orangnya memang pembawaannya seperti itu, tapi kafir. Fahal zaka nafi'uhu, kata Aisyah ummul mukminin, apakah bermanfaat itu untuk dia? Dia udah mati, tapi orangnya baik, dikenang kebaikannya semasa hidupnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yanfa'uhu fa innahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat sama sekali kata Rasul karena dia tidak mengucapkan rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampuni dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Artinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bermanfaat, habaan mansura, seperti debu yang ditiup angin habis. Ya diterima, tapi nggak ada manfaat untuk dia sama sekali. Menunjukkan ada orang kafir yang seperti itu. Ya, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk pengurusan memang tidak boleh daripada orang munafik dan orang kafir. Tapi kalau ada orang kafir yang memang berbaik hati dan dia memberikan tanpa syarat, ya, kalau ada syarat embel-embel nggak boleh diterima. Tanpa syarat, memang begitu aja. Memang ada sebagian orang seperti itu ya. Dan Ibnu Jud'an tadi sudah kita sampaikan di musim haji, subhanallah, saking dermawannya dia kafir. Saking dermawannya, setiap haji dia sembelih 1000 ekor onta percuma, gratis dia bagikan daging-dagingnya kepada orang-orang yang melaksanakan haji, gratis. Bayangkan, 1 ekor onta tadi kita sudah sampaikan harganya bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat harga sapi 25-30 juta ya, berarti 3 kali lipatnya, itulah harga onta. Itu disembelih percuma gratis 1000 ekor, bukan 1 ekor, 1000 oleh Ibnu Jud'an tadi. Setiap musim haji dibagi gratis oleh siapa saja yang melaksanakan haji pada saat itu. Subhanallah. Tapi tidak berguna, tidak berfaedah ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW Masjid Dirar tadi. Kemudian Allah mengatakan lebih baik engkau sholat di Masjid Quba. Nah, ini Masjid Quba udah jadi pertama ya, karena tadi ayatnya kita bilang dibalik. Memang sesuai dengan susunan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama itu adalah Masjid Quba yang memang di awal pertama sekali dibangun karena keimanan dan ketakwaan, yaitu Nabi Muhammad yang membangunnya. Kemudian yang kedua, di sekitarnya ada orang-orang yang beriman. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi yang mereka digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang mana mereka itu direkomendasikan oleh Allah, sahabat-sahabat Nabi Al-Ansar tadi adalah orang-orang yang suka bersuci. Jadi kenapa di sini orang-orang Madinah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang suka bersuci? Jadi subhanallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam Islam itu ada 2 cara dalam ketika kita bersuci setelah buang air. Ada 2 cara. Cara yang pertama dengan air. Cara yang ketiga dengan batu. Kalau bahasa Arabnya dengan air itu namanya istinja. Kalau dengan batu nama bahasa Arabnya istijmar. Dan itu kedua-duanya dibenarkan dalam syariat Islam. Jadi kita boleh pilih mau bersihkan pakai air, dan itu memang pada hukum asalnya, atau membersihkannya pakai batu dengan cara 3 kali batu, 3 batu ya, 1, 2, 3 batu. Nah, orang-orang Madinah subhanallah, saking mereka mencintai namanya toharah, namanya bersuci, mereka kumpulkan 2 alat untuk bersuci tadi menjadi 1. Jadi mereka ketika sudah cebok dengan air, mereka bersihkan lagi dengan batu. Nah begitu. Walaupun sebenarnya dengan air udah cukup, tapi saking mereka cintanya kepada toharoh, jadi mereka kumpulkan. Walaupun sebenarnya dengan air sudah cukup ataupun dengan batu sudah cukup di dalam syariat Islam, tapi mereka kedua-duanya mereka kerjakan. Pakai air iya, kemudian dioles lagi pakai batu. Nah itulah kenapa mereka disebut dengan orang-orang yang suka bersuci. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga pelajaran untuk kita semua yang disampaikan oleh para ulama, bahwasannya seorang muslim, seorang mukmin harus cinta kepada yang namanya bersih, kepada yang namanya suci. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan, kesucian adalah bagian daripada iman. Jadi seorang muslim, seorang mukmin harus senang dia memakai pakaian yang rapi,
memakai pakaian yang wangi, kemudian dia juga harus dalam keadaan maksimal, yaitu pakaiannya indah, parfumnya wangi, apapun dalam segala hal dia harus memaksimalkan, baik penampilannya ataupun dalam keadaan stamina-nya ketika beribadah harus maksimal, harus rapi, harus indah, harus wangi. Sehingga jangan sampai kita salah paham ya. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka salah paham dalam mengartikan kata zuhud. Nah, ini hati-hati jamaah. Saya pernah dengar sendiri, ada sebagian kaum muslimin dia datang ceramah setelah sholat asar, berdiri kemudian berceramah dan mengatakan intinya kita ini adalah umat Islam, jangan terlalu memikirkan dunia, nggak perlu kita berpakaian-pakaian yang rapi, nggak perlu kita itu berpakaian-pakaian yang indah, udah apa ala kadarnya, muslim ya muslim, yang lebih penting kita akhirat daripada dunia. Nah ini salah paham ini jamaah, salah paham dalam kata zuhud. Zuhud itu betul syariat Islam, tetapi apa yang dimaksud dengan zuhud? Zuhud itu bukan artinya kita meninggalkan dunia demi akhirat, bukan, itu salah paham. Zuhud itu maksudnya kita lebih mementingkan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia, bukan berarti kita lupakan dunia. Jadi maksud zuhud itu bagaimana jemaah? Kita lebih mementingkan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Contohnya, seseorang selalu memakai pakaian yang rapi, selalu memakai minyak wangi yang wangi, berkendaraan dengan kendaraan yang bagus. Contohnya, ketika ditanya, niat kamu pakai pakaian yang rapi, mobil yang mewah, minyak wangi yang wangi, penampilan yang bagus, yang keren, itu untuk apa tujuannya? Dia katakan, saya berpakaian pakaiannya rapi dan wangi karena untuk mendapatkan sunnah Nabi ketika ke masjid seperti itu. Saya memakai mobil yang mewah karena apa? Karena biar lebih cepat dan lebih nyaman saya sampai ke masjid. Makin cepat sampai ke masjid ataupun makin mudah saya untuk membantu orang, karena namanya mobil mewah orang banyak tertarik, dia pakai niatnya untuk membantu orang, untuk mengantarkan orang, apalagi ke masjid, dapat pahala. Nah yang seperti itu namanya zuhud jemaah. Jadi antum jangan sampai salah mengartikan, ada orang pakai mobil mewah, ada orang pakai kendaraan mewah, ada orang yang selalu ya pakaiannya keren, pakaiannya rapi, sombong tuh. Jangan. Tergantung niatnya orang. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niatnya. Dan itu perkara mubah jemaah. Kita memakai mobil mewah, memakai pakaian mahal, itu mubah, perkara yang dibolehkan. Dan yang dibolehkan itu menjadi ibadah tergantung maksud dan tujuan. Kalau maksud dan tujuannya adalah untuk agar dia rapi, indah dipandang orang, orang jadi tertarik kepadanya sehingga dia mudah untuk berdakwah, ataupun agar dia dicintai oleh malaikat dalam keadaan dia wangi, karena malaikat suka kepada yang wangi-wangi, malaikat nggak suka kepada yang bau-bau. Malaikat itu terganggu, makanya dalam hadis dikatakan jangan engkau datang ke masjid ketika memakan bawang. Kenapa? Fa innal malaika yata'adza fima yata'adza bihin nas. Karena malaikat itu terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Manusia nggak suka bau busuk, malaikat pun sama nggak suka bau busuk. Nah kalau kita memakai pakaian yang wangi, pakaian yang rapi, malaikat suka jadi pahala. Orang lain melihat juga suka jadi pahala, karena kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Nah itu jamaah, itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti dunia nggak perlu, tinggalkan. Bukan begitu zuhud maknanya. Zuhud itu tidak meninggalkan dunia, tapi dia lebih mementingkan, lebih memberatkan akhirat daripada dunia tadi. Kalau dia memakai mobil yang mewah, memakai pakaian yang keren dalam rangka tujuan untuk biar dipuji, untuk biar disanjung, untuk dia riakkan kepada orang, dia sum'ahkan kepada orang, nah ini beda lagi. Ini baru namanya takabur, sombong. Karena dia tidak melakukan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk riya, untuk dipuji, untuk disanjung. Nah ini baru nggak benar. Jadi hati-hati dalam memahami kata zuhud. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia makan daging kambing jamaah, subhanallah. Dia juga makan kurma. Nabi Muhammad pernah naik kendaraan onta, dia juga pernah jalan kaki. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, kalau memakai parfum, walaupun tubuhnya sudah wangi, tapi karena memang itu disunnahkan, disyariatkan, dia pakai parfum. Saking banyaknya pakai parfum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menetes di rambutnya itu, ya, sampai basah sekali, sampai agar betul-betul tampak kelihatan wanginya. Walaupun tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wangi memang, tapi ini termasuk daripada syariat ajaran Nabi Muhammad agar diikuti oleh umatnya, memakai parfum, memakai minyak wangi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang mewah jemaah.
Pernah Nabi Muhammad SAW diberikan hadiah pada zaman itu adalah pakaian mewah, diberikan hadiah dari negeri Yaman, pakaian daripada bahan katun. Dulu bahan kotun itu bahan mahal jemaah, karena memang dulu nggak seperti zaman sekarang. Sekarang mah udah banyak bahan-bahan. Itu dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, pakaian yang cukup mahal pada saat itu dipakai oleh Nabi. Jadi Nabi SAW jangan dikira dia susah terus hidupnya, minum air sama makan kurma doang, nggak pernah makan daging kambing. Makan daging kambing, bahkan Nabi Muhammad mengatakan makanan yang paling aku cintai adalah pahanya kambing. Itu dalam hadis riwayat yang sahih. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad suka yang nikmat-nikmat, suka yang indah-indah, suka yang bagus-bagus, suka. Cuman tadi kita bilang zuhud itu adalah lebih memberatkan nilai akhiratnya dibandingkan dunianya. Nabi Muhammad makan enak kambing buat apa? Buat bisa beribadah sholat lebih lama, buat bisa dia menambahkan tenaganya untuk berperang ataupun mengurusi urusan negara dan lain-lainnya, berpakaian-pakaian yang mahal, yang mewah, agar orang-orang tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga pernah naik onta, pernah juga naik keledai. Jadi dulu kendaraan dulu itu ya, yang paling mewah onta. Ibarat kita kalau onta ini Lamborghini lah sekarang ya. Nah, ibaratnya begitu. Orang naik Lamborghini ke pasar, jangan dibilang, "Wih, dasar tuh." Apalagi ustaz sombong tuh naik Lamborghini. Ya kalau memang Allah mudahkan dia dapat mobil Lamborghini, alhamdulillah. Jangan kita bilang, "Oh, sombong, dasar, riak." Bu, kalau niatnya mungkin biar lebih cepat untuk sampai ke masjid, karena namanya Lamborghini kan kecepatannya beda dengan mobil biasa. Sekali ngegas mungkin udah sampai sekejap mata. Ya kan? Seharusnya dia masbuk, terlambat 1 rakaat, jadi nggak terlambat 1 rakaat ke masjid. Coba. Gara-gara apa? Mobilnya cepat. Ya kan? Nah, itu namanya zuhud jamaah. Dia pakai mobil, kecuali kalau dia pakai mobil untuk ditampakkan ke orang, biar kelihatan keren, biar disanjung orang, biar dipuji orang. Oh, mantap, memang ini ustadz hebat. Ah, itu udah beda lagi tuh. Itu bukan zuhud namanya, itu baru namanya sombong. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berpakaian yang mahal, pernah berkendaraan dengan kendaraan yang mahal, pernah makan dengan makanan yang mahal, karena paha kambing itu mahal jemaah. Ya, dari dulu sampai sekarang itu makanan mahal, bukan makanan murah. Pernah juga Nabi Muhammad makan makanan yang ala kadarnya, berupa kurma, air. Pernah juga berpakaian-pakaian ala kadarnya, pernah juga jalan kaki, bahkan subhanallah. Pernah juga jadi sopir. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW naik kendaraan keledai, itu para sahabat-sahabat Nabi minta ikut bonceng. Rasulullah, ayo dong bareng bonceng. Ya udah bonceng, berarti siapa sopirnya? Nabi Muhammad SAW pernah jadi sopir. Pernah juga Nabi Muhammad diboncengin, pernah. Jadi Nabi Muhammad pernah membonceng orang, pernah juga dibonceng orang. Semuanya sama. Nah, itulah maksudnya daripada zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti harus menderita, harus kere, harus miskin, harus jelek, harus bau. Nah, itu bukan zuhud namanya. Ya, itu namanya orang yang salah paham akan arti daripada zuhud. Nah, Nabi Muhammad SAW setelah membangun Masjid Quba tadi, udah dibangun, Nabi Muhammad di situ tinggal selama 3 hari 3 malam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW tepatnya hari Jumat mulai berangkat menuju ke tengah-tengah kota Madinah, yaitu untuk membangun Masjid Nabawi. Di tengah perjalanan, karena jaraknya tadi 7 km tuh dari Masjid Quba ke Masjid Nabawi, jaraknya 7 km. Nabi Muhammad jalan, ternyata di siang itu hari Jumat tibalah waktu sholat Jumat, karena sholat Jumat ini sudah disyariatkan semasa Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, udah ada ini syariatnya. Nabi SAW singgah di tempat salah seorang sahabat yang bernama Salim bin Auf. Ini nama sahabat Nabi SAW, sahabat daripada Madinah. Akhirnya karena sudah tiba waktu sholat Jumat, ya sudah tegakkan sholat Jumat. Disitulah sekarang dibangun namanya Masjid Al-Jum'ah. Jaraknya nggak terlalu jauh dari Masjid Quba, mungkin ada sekitar 10 menit atau 5 menit kalau kita berkendaraan. Kelihatan kok dari Masjid Quba, kalau kita naik agak tinggi sedikit kelihatan Masjid Jum'ah, masjid tengah jalan percis, sama seperti Masjid Quba juga. Nah di situ, tapi dulu belum ada masjid. Setelah itu baru dibangun setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad sholat dalam keadaan tidak ada masjid. Jadi di mana sholatnya? Di lapangan begitu aja, di tempat yang dimiliki oleh sahabat bernama Salim bin Auf. Nah, pada saat itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada juga sahabat dari Ansor yang bernama As'ad bin Zurarah.
Nah, As'ad bin Zurarah tahu, oh Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya sebagian di tempatnya Salim bin Auf dalam rangka untuk sholat Jumat berjamaah. Nah, dia juga mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain. Karena kan sahabat-sahabat yang lain itu ada yang sebagian di kota Madinah menunggu, ada sebagian memang bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Quba tadi. Karena ini jaraknya belum nyampe ke kota Madinah, belum, masih 7 km lagi. Nah, sahabat As'ad bin Zurarah tadi, dia kumpulkanlah sahabat-sahabat yang tersisa yang menunggu di kota Madinah tadi, maka terkumpullah pada saat itu, karena dia kumpulkan hanya di rumahnya saja, dan rumahnya tidak seperti rumah-rumah zaman sekarang yang besar-besar, ya rumah sahabat Nabi biasa-biasa aja. Terkumpullah 39 orang, ditambah dengan dia pemilik rumah, siapa tadi? As'ad bin Zurarah, jadilah 40 orang, maka dia tegakkan juga sholat Jumat di rumahnya. Nah, ini pelajaran buat kita semua jamaah, pelajaran buat kita semua. Di sini kata para ulama, ketika As'ad bin Zurarah mengumpulkan 39 sahabat, di situ kata para ulama, memang itulah kemampuannya As'ad bin Zurarah. Memang pada saat itu yang ada sahabat Nabi cuma 39 orang yang ada di sekitar rumah dia, dan rumahnya memang hanya kapasitasnya segitu, nggak bisa menampung orang banyak, ditambah dia 40. Bukan berarti kita memahami bahwasannya sholat Jumat itu harus 40 orang, ini keliru. Jadi sholat Jumat itu nggak ada dalil sharih, dalil yang teks, yang konteks mengatakan langsung 40 orang sholat Jumat barulah itu sah, nggak ada. Jadi sebagian ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, itu mereka mengambil kesimpulan, tapi nggak ada konteksnya mengatakan bahwasannya kalau tidak 40 orang sholat Jumatnya nggak sah, nggak ada konteksnya seperti itu. Cuman kisahnya As'ad bin Zurarah mengumpulkan pada saat itu 39 orang, dan itu disampaikan oleh para ulama. Memang yang ada sahabat waktu itu ya tinggal sisa segitu 39 orang, karena sebagian besar kebanyakan dengan Nabi Muhammad SAW, dan rumahnya As'ad bin Zurarah memang kapasitasnya cuma segitu, karena dulu belum ada Masjid Nabawi. Belum ada Masjid Nabawi, belum ada. Tapi sholat Jumat sudah disyariatkan, sholat 5 waktu sudah disyariatkan, dan rumahnya As'ad bin Zurarah cuma segitu. Gimana coba? Mau ditampung lagi lebih daripada itu nggak cukup lah. Dan sahabat yang memang dia bisa dapati pada saat itu segitu doang, karena kebanyakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begini jamaah, kalau kita mengatakan harus 40 orang baru sah sholat Jumat, maka kasihan saudara-saudara kita yang tinggal di luar negeri, khususnya yang mereka ya apa namanya, orang-orang yang minoritas muslimnya di situ. Nah, gimana? Contohnya di Jepang. Di Jepang itu subhanallah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada kita punya sahabat yang kerja di Jepang. Itu cari masjid susahnya bukan main, subhanallah. Makanya kita harus banyak bersyukur. Di Indonesia ini subhanallah setiap gang itu ada masjidnya. 10 menit jalan ada masjid. Di mana-mana azan, di sana azan, di sana azan. Di Jepang ataupun di tempat-tempat lain yang minoritas muslim susah cari masjid ya mah. Mau ke masjid itu harus jalan 1 jam 2 jam. Artinya kalau mau sholat zuhur antum jam 10 udah harus berangkat naik mobil dari rumah buat sholat zuhur doang. Kalau nggak dapat zuhur karena jaraknya jauh masjid. Dan mereka jumlahnya minoritas. Paling satu tempat itu 2-3 orang, sebagaimana ada sahabat kita yang mengatakan di kantornya tempat dia kerja di Jepang tuh cuma 2 orang aja muslim. Lalu gimana? Kalau cuma 2 orang sholat Jumatnya katanya 40 orang, berarti nggak sholat Jumat dong. Padahal sholat Jumat itu wajib ala kulli muhtalim, wajib kepada seluruh yang sudah baligh. Nah itu dia jemaah. Jadi sholat Jumat itu syaratnya sama seperti sholat biasa. Yang penting ada imamnya, yang penting ada makmumnya, walaupun cuma 2 orang. Lalu gimana khutbah Jumatnya? Ya khutbah Jumatnya ya imamnya itu 1 orang naik, ya kan? Dia khutbah Jumat, khutbah Jumat 1 orang, ya khutbah Jumat itu sampaikan. Yang penting rukunnya ada, yaitu pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan tentang ketakwaan dan keimanan. Walaupun kita sampaikan qul huwallahu ahad, Allahu samad, kita kemudian terjemahkan. Habis itu setelah itu kita duduk, kemudian kita sampaikan lagi khutbah yang kedua sama memuji Allah, bersalawat, kemudian kita sampaikan sedikit daripada pesan yang tersisa daripada ketakwaan dan keimanan, kemudian kita tutup dengan doa, selesai. Udah selesai khutbah. Kemudian dia jadi imam, yang makmumnya sholat di sampingnya, kalau memang cuma berdua, selesai. Selesai pelaksanaan Jumat. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita tutup dengan ini karena sudah syuruk belum? Belum, masih ada waktu ya. Taib. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah selesai melaksanakan sholat Jumat,
Rasulullah melanjutkan perjalanan, kan belum sampai nih di Masjid Nabawi, belum sampai, masih ada 7 km lagi. Nah, ketika akan sampai ke tempat yang dibangun sekarang Masjid Nabawi, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai lagi mereka memperebutkan tali kekangnya Rasulullah, tali kekangnya onta Rasulullah. Ya, yang satu mengatakan, ya Rasulullah sini aja dulu, ke rumah saya aja dulu, mampir kan gitu. Udah tinggal di rumah saya aja dulu, ngeteh dulu di rumah saya, karena mereka ingin mendapatkan kehormatan, istilahnya begitu. Tapi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Da'ha fa innaha ma'murah. Udah biarkanlah tali kekang ontaku ini, dia sedang diperintah oleh Allah. Udah jangan ribut kalian. Karena Nabi Muhammad kalau mengatakan iya, yang lain bakal cemburu kan gitu. Ya udah, onta saya yang akan memutuskan di mana saya akan turun. Kalau kalian mau ribut, ributlah sama onta kan gitu. Yang ribut sama onta udah jelas, orang pasti akan mengatakan nggak waras loh. Ya, ribut sama onta. Kalau ribut sama orang lah kan gitu. Nah, berjalan onta ini sampailah di tempat, di situ tanah milik suku Bani Najjar. Ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang punya tanah ini? Kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 2 orang anak yatim dari suku Bani Najjar yang punya tanah ini. Maka kata Rasulullah SAW, di mana wali mereka? Nah, ini pelajaran buat kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika harta itu milik anak yatim, maka yang kita cari, kalau kita memang ada kebutuhan dengan harta itu, carilah walinya. Dan begitulah seharusnya. Kalau seorang anak yatim punya harta, namanya anak yatim ini ada 2 syaratnya. Ini pelajaran buat kita juga. Dikatakan yatim dalam syariat Islam. Ini kita sedang bercerita tentang syarat yatim ya, bukan masalah kasihan atau enggak kasihan. Tapi dalam syariat Islam disebut namanya yatim karena yatim itu punya hukum tersendiri dalam syariat. Itu kalau terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ayahnya yang meninggal. Karena yatim itu artinya adalah yang kehilangan naungan. Dan seorang anak yang menaungi adalah ayahnya, bukan ibunya. Karena semua nafkah, begitu juga kebutuhan anak, itu kewajiban seorang ayah, bukan kewajiban seorang ibu. Tapi kalau ibu punya kelebihan harta, mau dia bantu, itu adalah pahala tersendiri. Tapi bukan kewajiban. Kewajiban jelas suami yang menjadi kewajiban menaungi anaknya dan keperluannya dan kebutuhannya. Nah, itu hilang, artinya dia sudah tidak ada yang menaungi, maka dikatakanlah yatim. Syarat pertama. Syarat kedua, anak yatim itu haruslah dalam keadaan belum baligh, belum mimpi. Nah, kalau sudah SMA, apalagi udah berkumis berjenggot macam ini, subhanallah, bukan yatim lagi namanya. Ya, sudah baligh, sudah mimpi, ya, sudah akhir balik, maka itu bukan dikatakan yatim. Makanya tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ini tanah siapa? Milik anak yatim. Apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Mana walinya? Menunjukkan anak yatim itu masih belum baligh. Nah, lo Ustadz, tapi kan kasihan kalau cuman anak yatim itu adalah ayahnya doang yang meninggal. Kan ada yang meninggal ibunya, kasihan juga itu. Ya kasihan, itu dalam bab kasihan. Kita sedang cerita tentang syarat anak yatim. Kalau dibilang kasihan, ya kita kasihan semua sama kaum muslimin. Yang kesusahan kita kasihan juga. Siapapun yang meninggal, mau ibunya, mau ayahnya, yang nama kasihan ya kasihan. Cuman ini sedang bercerita tentang anak yatim. Nah, itu jamaah. Jadi ketika anak yatim itu sudah baligh dan dia sudah mampu untuk mengurus hartanya, maka kewajiban walinya mengembalikan harta itu kepada anak yatim tadi. Karena wali itu fungsinya untuk menjaga harta anak yatim. Karena anak yatim kalau masih kecil kan dia nggak ngerti membelanjakan hartanya itu, bisa jadi dia boros habis 1 hari, padahal itu bermanfaat untuk kemudian hari ketika dia besar kan, makanya diurus sama walinya. Tapi kalau anak yatim itu udah besar, udah bisa mengurus hartanya, wajib walinya mengembalikan harta itu ke anak yatim. Jangan jadi milik dia pula ya, mentang-mentang katanya wah ini harta ini dari kecil sudah saya urus, maka ini dari milik saya. Jangan, nggak bisa. Nggak bisa, itu kamu cuma diamanahkan. Maka hati-hati dengan harta anak yatim. Nah, kalau kita sembarangan main makan aja, boleh kita makan kalau memang kita dalam keadaan memerlukan, dalam keadaan kita miskin, boleh, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang layak. Jangan langsung main hantam aja. Kadang ada begitu, subhanallah, terutama ini orang-orang yang punya yayasan-yayasan menaungi yatim duafa nih. Hati-hati jemaah. Ya, itu amanah. Keras siksaannya bagi orang yang sembarangan memakan harta anak yatim, seperti memakan bara api di akhirat nanti dalam perutnya. Memang boleh kita makan, tapi selayaknya. Jangan ada sebagian orang, subhanallah, begitu. Kita tahu ada sebagian yayasan ya, masuk sekian dana untuk anak yatim piatu. Langsung dia potong 60% punya saya. Alasannya sih punya yayasan, tapi dia yang pakai. Nah, ini nggak boleh. Subhanallah.
kita memang boleh memakannya, tapi dengan cara yang ma'ruf. Ya sudah, kira-kira kalau kita bekerja ngurus anak yatim berapa sih UMR-nya? Kira-kira kalau jadi pegawai, contohnya 5 juta, 6 juta, ya udah ambil 5 juta. Jangan langsung main potong 60%, subhanallah, ini milik yayasan, padahal dia yang pakai, subhanallah. Ya. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup sampai di sini. Anak yatim tadi kata walinya, tidak ya Rasulullah, saya nggak mau jual, tapi ini wakaf untukmu. Rasulullah bilang enggak. Sampai 3 kali, tidak ya Rasulullah. Rasulullah bilang enggak, kasih tahu berapa harganya, dan dia tidak memberitahunya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyesuaikan harga tanah itu dengan harga tanah yang ada di sebelahnya. Jadi di sebelahnya itu berapa kira-kira? Oh, standarnya dijual kalau saat itu sekian juta, ya sudah dibayar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi di tempat tersebut, dan juga membangun di sebelah Masjid Nabawi, yaitu rumah Nabi Muhammad SAW. Sudah waktunya syuruk? Belum? Hah? Taib, kurang 7 menit. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah membangun Masjid Nabawi beserta sahabat-sahabatnya ini, maka sahabat-sahabatnya mereka membangun Masjid Nabawi dengan melantunkan syair-syair. Syair-syair ini apa? Sajak ya, atau pantun kan gitu. Apa sajak yang mereka ucapkan ketika membangun? Jadi zaman dulu sampai zaman sekarang, memang kebiasaan orang Arab, kalau mereka bekerja ataupun mereka sedang semangat atau mencintai seseorang, pasti akan mereka lantunkan syair-syair, sajak-sajak pantun, dalam rangka untuk memuji orang atau dalam rangka untuk menyemangati mereka kalau lagi bekerja. Jadi mereka itu biar nggak lemes, biar nggak jenuh. Kan namanya orang ngangkat barang kan, kalau misalnya nggak ada syair-syair kan jadi bawaannya jenuh, bosan, cepat capek kan gitu. Nah, para sahabat mengatakan la aisha illal aishal akhirah. Akhirah berarti tak terakhirnya. Jadi sajak ataupun pantun, kita tahu di akhirannya itu harus sama dengan bait setelahnya kan gitu. Kemudian kata sahabat Nabi, la aisha illa aishal akhirah. Akhirah akhiratun berarti tun, tak, ya. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Maka ampunilah ya Allah kepada ansar dan muhajirah. Muhajiratun berarti tak juga. Nah, itu namanya syair saja. Nabi Muhammad SAW berusaha untuk meniru sajak tadi, meniru pantun tadi. Ternyata Nabi Muhammad nggak bisa. Nggak bisa bukan berarti Nabi Muhammad itu nggak cerdas, bukan ya. Nabi Muhammad orang yang paling cerdas. Tapi memang nggak bisa. Kenapa? Karena Allah yang katakan dalam surat Yasin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, dan itu nggak pantas untuk dia. Kenapa? Karena semua ucapan Nabi Muhammad, kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah berucap kecuali wahyu yang dia ucapkan. Jadi selain wahyu nggak bisa Nabi Muhammad SAW mengucapkan perkara itu, walaupun itu syair yang bagus. Nah, di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita tutup dengan pembahasan ini. Syair itu hukum asalnya adalah boleh. Jadi syair ini apa sih syair, Ustaz? Syair tadi itu ya sajak tadi, pantun tadi, ya. Yang mana syair itu mungkin lebih dikenal zaman sekarang, kerennya bahasanya apa? Nasyid ya. Kalau bahasa orang tua saya dulu namanya qasidah. Nah, itu sama aja itu. Jadi kalau orang-orang tua itu, orang-orang zaman dulu itu, ya, itu namanya qasidah. Orang tua saya tuh nyebutnya qasidah. Tapi karena zaman sekarang anak-anak mudanya lebih keren, qasidah udah nggak mantap, ibarat lawas itu kan, ibarat lama itu ya. Maka digantilah dengan nasyid. Sama aja, qasidah ya nasyid, nasyid ya qasidah. Intinya apa? Intinya adalah mengangkat suara yang keras diangkat untuk melantunkan syair-syair sajak-sajak tadi, pantun-pantun tadi. Dalam tujuan ya bisa jadi untuk menyemangati ketika kerja ataupun memuji orang yang dia cintai. Nah, itu hukum asalnya boleh. Tapi para ulama memberikan 4 syarat baru boleh diucapkan qasidah ataupun nasyid. Apa yang pertama? Yang pertama, qasidah atau nasyid itu tidak boleh sajak atau pantunnya yang berisi kata-kata kotor, kata-kata keji ataupun yang mengundang hawa nafsu. Itu nggak boleh. Ini yang pertama syaratnya. Jadi kan ada sebagian orang yang membuat syair-syair, pantun-pantun, sajak-sajak, tapi isinya adalah gairah dan nafsu, kan ada begitu.
yang dia lihat, oh wanita yang beginilah yang membuat aku terus. Ada juga orang yang membuat sajak-sajak, pantun-pantun, bahasa kebun binatang dia keluarin. Ada juga nggak peduli dia, pokoknya entah apa-apa aja, kata-kata kotor dia ucapkan semua. Itu nggak boleh kalau ada yang seperti itu mengandung teksnya berupa kata-kata kotor ataupun kata-kata keji ataupun yang mengundang syahwat. Kemudian yang kedua kita mengucapkan syair ataupun qasidah ataupun nasyid tadi tidak boleh sampai melalaikan dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis Nabi jelas, tidak ada keraguan, lebih baik daripada semua itu. Makanya tadi kita sampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja sama Allah tidak diberikan kemampuan untuk bisa meniru syair. Bukan Nabi Muhammad itu bodoh, bukan. Tidak mampu, Allah yang buat. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad lebih baik daripada itu semua. Syair itu kan ciptaan manusia, sajak, pantun, manusia yang buat. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, bukan firman Allah, bukan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang kedua, jangan sampai melalaikan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak benar dikit-dikit nasyid, dikit-dikit qasidah, baca Quran belum, hadis belum, zikir belum. Ini udah jelas melalaikan. Itu aja, pokoknya setiap mau maghrib dia pasang nasyid dan qasidah, subhanallah. Padahal Quran belum dia baca lagi, hadis apalagi belum dia baca juga, tapi itu aja rutinitas ya, rutinitas maghrib udah pokoknya. Ini nggak benar nih ya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan nasyid atau qasidah sebagai rangkaian ibadah. Ini biar kita tahu nih, ibadah dalam Islam cuman yang bersangkut paut dengan 4 hal. Di luar itu bukan ibadah namanya. Apa 4 hal itu? Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Ini jadi ibadah kalau dikerjakan. Yang ketiga dan yang keempat makruh dan haram. Ini jadi ibadah kalau ditinggalkan. Selain itu nggak ada namanya ibadah. Karena ibadah dalam syariat Islam cuma 4 hal tadi. Wajib, sunnah dikerjakan, ibadah. Makruh, haram ditinggalkan, ibadah. Lah tapi saya pernah dengar ada namanya mubah. Betul, itu mubah ada, tapi mubah bukan dari bagian ibadah. Karena mubah itu perkara yang dibolehkan, sama seperti nasyid dan qasidah dibolehkan, tapi bukan ibadah. Kenapa? Karena dalam kaidah hal yang menjadi dibolehkan mubah tadi itu baru jadi ibadah tergantung maksud dan tujuan. Macam tadi kita sampaikan pakaian, dia pakaiannya rapi, pakaiannya bagus, keren, pakaiannya wangi, ya kan? Pakaiannya masya Allah update terus, nggak pernah ketinggalan, kan gitu. Ada pengeluaran terbaru terus dia punya. Dalam rangka buat apa? Itu kan mubah, boleh orang berpakaian mahal, tapi rangkanya tujuannya apa? Kalau tujuannya buat riya, buat sum'ah, jadi dosa. Kalau tujuannya untuk agar orang tertarik sehingga mudah untuk dia berdakwah, karena namanya orang kan yang pertama dulu ketertarikan dulu. Kalau dia udah tertarik dengan seseorang, gampang kita untuk berdakwah. Tapi kalau dari awal memang udah nggak suka, mau apapun yang disampaikan Quran dan hadis sekalipun dia nggak akan dengar. Itu memang sudah seperti itu tabiat manusia. Jadi kita tarik dulu simpatinya dulu. Kalau memang orang kan simpati, bagus, keren, wangi dia, masya Allah. Ya kan? Nah kalau mubah tadi, nasyid dan qasidah, kalau seandainya kita pakai untuk memuji Allah, untuk memuji Rasulullah, jadi ibadah. Tapi kalau kita pakai untuk menghina Allah, menghina Rasul, jadi dosa. Artinya bukan ibadah dia tergantung kepada niat, maksud dan tujuan. Bukan ibadah seperti wajib, sunnah, itu jelas kita kerjakan dapat pahala. Makruh, haram kita tinggalkan dapat pahala. Tapi kalau mubah tergantung maksud dan tujuan. Sehingga bukan ibadah jemaah. Itu cuma perkara yang boleh aja. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, nasyid dan qasidah tidak diiringi dengan musik. Ya, tidak boleh diiringi dengan musik karena ada hadis larangan tidak bolehnya memainkan musik yang melalaikan. Dan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada itu musik, sudah ada namanya lonceng, sudah ada namanya jaros,
sudah ada alat-alat musik lainnya, tapi tidak pernah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan alat musik tersebut ketika mereka berqasidah. Qasidahnya boleh, jadi di masjid boleh kita lantunkan ya salam alaik ya Rasulullah, boleh seperti itu, tapi tidak boleh kita menggunakan 4 hal tadi. Yang pertama adalah teksnya tidak boleh yang mengandung kata-kata kotor ataupun keji ataupun mengundang syahwat. Kemudian juga tidak boleh di situ kita anggap sebagai ibadah, dan tidak boleh melalaikan, dan tidak boleh diiringi dengan musik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sudah waktunya syuruk. Seperti biasa, sebelum kita tutup majelis, mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh ada yang bertanya. Ya. Hah? Baik, tafadhol. Ini apa namanya? Zaman tadi kan disampaikan bahwa orang musyrik, orang munafik tidak layak, tidak boleh mengurus masjid. Nah, kalau di zaman Umar bin Khattab saja untuk membedakan orang munafik kan sulit, sampai bertanya pada salah satu sahabat Nabi. Kalau seperti yang salah satu apa namanya, makanan dari musyrikin aja belum masajid Allah syahidina ala anfusihim, itu gampang kan, memang ketahuan ya Ustaz. Itu gimana kira-kira Ustaz? Kan kita susah membedakan ini. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seseorang muslim itu haram darahnya, kata Rasulullah, al muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa irdu. Haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Muslim sama muslim. Dan seorang muslim hanya diberikan hak untuk menghukumi apa yang dia tampak oleh matanya. Jadi kalau dia melihat dia adalah orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka dia muslim. Adapun memang kalau kelihatan seperti menghina Allah, menghina Rasulnya, yaitu hal-hal yang sudah jelas bahwasannya itu dapat memurtadkan atau mengeluarkan daripada agama Islam, maka dihukumi apa yang tampak olehnya. Tapi kalau tidak tampak, maka dia muslim. Dia seorang muslim, tampak baginya syahadat la ilaha illallah, tampak baginya dia sholat di masjid, tampak baginya dia berpuasa Ramadan, tampak baginya dia mengeluarkan zakat, muslim. Ya, tidak perlu kita mengorek-ngorek apa yang memang tidak menjadi kewajiban kita. Karena seorang muslim dengan muslim hanya diberikan hak oleh Allah untuk menghukumi apa yang tampak di matanya. Adapun urusan hatinya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah yang tahu, sedangkan manusia tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Jadi sehingga kalau memang dia muslim, jelas tampak bagi kita dia melaksanakan rukun Islam, ya muslim. Tapi kalau seandainya tidak tampak bagi kita dia melaksanakan rukun Islam, ya, atau lagi kita lihat jelas bahwasannya menghina Allah, menghina Rasulnya, yaitu perkara-perkara yang memang memurtadkan seseorang dari agama Islam, berarti kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ya kita menghukumi secara apa yang tampak, berarti munafik. Nah begitu. Tapi kita tidak boleh untuk mengorek-ngorek atau mencari tahu apa yang memang tidak menjadi kewajiban kita untuk tahu. Yang tampak saja itu yang kita hukumi. Jangan, wah ini saya ngelihat kayak-kayaknya, tanda-tandanya ini memang cuman untuk mencari simpatisan aja, ini pura-pura ngucapin la ilaha illallah cuman untuk ya kelihatan baik di depan orang. Jangan begitu. Kalau memang kita tidak tampak bagi kita hal seperti itu, jangan diduga-duga, jangan kita berhusnudzon. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh ada yang bertanya ya. Nah, karena sudah dibawa hadiah, nggak mungkin kalau kita tidak bertanya. Nah, ini hadiah buat santri. Bapak-bapaknya nggak mungkin kita kasih uang jajan. Ya. Nah, bapak-bapaknya insya Allah lah diberikan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada ketenangan, daripada ilmu, daripada sakinah di majelis ilmu, ya. Apa yang datangnya dari Allah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini santrinya. Yang bisa jawab angkat tangan. Karena kalau jawabannya keroyokan, Ustadz nggak tahu siapa yang berhak dapat hadiah kan gitu. Ini santri semua bukan? Nah, santrinya ya. Pertanyaan pertama angkat tangan, Ustadz tunjuk. Karena dia pertanyaan yang pertama, hadiahnya juga lumayan, 50.000. Angkat tangan tapi pertanyaannya sesuai hadiahnya, lumayan berat. Ya. Pertanyaan pertama, coba sebutkan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berapa jaraknya dari masjid tersebut ke Masjid Nabawi. Yang belakang itu santri bukan? Namanya dan jarak masjid dari Masjid Nabawi.
Namanya Masjid Quba. Jaraknya berapa? 7 kilo dari Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Tafadhal. Jazakumullahu khair. Ini lumayan buat sarapan. Ya. Barakallahu fik, jazakumullahu khair. Ayakum barakallahu fik. Nah, jadi kalau mendengar apalagi mencatat lebih bagus, ya. Kalau dicatat lebih bagus, kenapa? Bisa diulang lagi untuk hari kemudian. Nah, kalau mendengar alhamdulillah, al jaza'u min jinsil amal. Kata para ulama, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia mendengar, dia dapat balasan dan lebih besar lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, karena nomor 2 beda dengan nomor 1. 40.000. Ya. Nah, ini buat santrinya. Kalau buat bapak-bapaknya, buat akhwatnya, qadarullah, kita bukunya belum datang, belum sampai. Insya Allah di pertemuan akan datang, ya. Karena nggak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu saya kasih uang jajan, ya. Mustahil lah, masa uang jajan? Buat uang jajan buat santri. Taib. Pertanyaan kedua, angkat tangan siapa yang bisa? Ya. Coba sebutkan 2 syarat baru dikatakan anak yatim. Yang baju hitam. Syarat pertama, anak yatim. Syarat pertama, ayahnya yang meninggal. Yang kedua, belum balik. Barakallahu fikum. Tafadhal. Masya Allah, jazakumullahu khair, ahsanallah ilaik. Masya Allah, barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir yang ketiga, namanya terakhir ya, beda dengan nomor 1 dan nomor 2 ya, agak ringan lah, 30.000. Ya, mau gimana lagi? Terakhir, makanya besok jawab yang pertama biar dapat gede. Nah, kalau apalagi kalau di depan, cepat angkat tangan, cepat ditunjuk. Makanya jangan di belakang, di depan. Kita nggak boleh kalah dengan orang-orang tua. Orang-orang tua aja di depan, masa kita anak muda di belakang. Ya. Pertanyaan yang terakhir ya ringan lah. Namanya terakhir berarti pertanyaannya ringan. 6. Coba sebutkan alasan kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bisa meniru syair. 1 aja jawabannya. Kenapa Rasulullah tidak bisa meniru syair atau nasid atau qasidah? Kenapa Rasulullah nggak bisa meniru? Padahal kita semua bisa niru qasidah-qasidah kan? Yang sudah jawab jangan lagi. Ya itu baju hitam udah jawab belum? Antum yang peci hitam? Angkat tangan nggak tadi? Udah jawab belum tadi? Belum ya? Tafadhol. Alasannya? Karena Nabi Muhammad SAW yang pantas untuknya yang dia ucapkan adalah berupa wahyu. Makanya nggak bisa meniru syair buatan manusia. Barakallahu fiik. Tafadhal. Jazakumullahu khair. Masya Allah. Ahsanallah ilaik. Barakallahu fiik. Tafadhal, barakallahu fiik. Baik, itu saja mungkin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Adapun yang kita berikan daripada hadiah itu hanyalah untuk penyemangat agar kita semangat bermajelis ilmu, semangat kita mencatat ilmu, semangat kita mengamalkan ilmu. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu jauh lebih baik daripada hadiah yang kita berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan jiwa, memberikan kita keberkahan, memberikan kita ilmu dan juga memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Kita cukupkan majlis sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.